Ya, pendengar PR, kita akan juga update informasi terkait peningkatan kasus ratusan mahasiswa dan juga RT di Bandung yang terkena virus HIV, pendengar PR ya. Ya, di mana memang cukup tingginya ataupun juga setiap tahun pendengar PR meningkatnya kasus positif HIV. Ya, di mana kabar ratusan mahasiswa dan juga ibu rumah tangga IRT di Bandung ini positif HIV mengacu berdasarkan data dari Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kota Bandung yang menyebut bahkan hingga Desember 2021 ada 5.943 warga Bandung pengidap HIV. Ini data yang juga diupdate dari tahun 1991 ya. Ya, lantas seperti apa informasi ini dan juga bagaimana hal ini bisa terus terjadi? Kita akan update informasinya selengkapnya di 107,5 PR FM Nasional, Radio Berita nomor 1 di Bandung bersama saya Irfan Budiawan. 107.5 mencari kebenaran dan pendalaman berita dalam konfirmasi PRFM. Ya, pendengar PR, terkait viralnya kabar ratusan mahasiswa dan IRT di Bandung positif HIV, apakah hal tersebut bisa terjadi karena aktivitas suami istri, hubungan intim masih menjadi bahasan yang tabu seperti halnya sex education, hingga hal tersebut menjadi imbas terhadap nilai pencegahan HIV berpotensi tak tertanam dengan kuat di masyarakat. Kita akan berbincang sejenak mengenai hal ini, pendengar PR, bersama psikolog dari Universitas Kristen Maranatha, ada Mbak Marisa Putri MPSI. Kita sapa di malam hari ini melalui telepon. Selamat malam Mbak Marisa. Halo, selamat malam Kang. Baik, terima kasih Mbak Marisa sudah bergabung di PRFM. Ini melihat tentunya beberapa informasi cukup tingginya juga, bahkan setiap tahun akumulasinya masih terus meningkat, terutama soal HIV ini nih, Teh Mayu. Panggilannya Teh Mayu, betul ya? Ya, betul Kang. Baik. Nah, ini melihatnya apa sebetulnya secara faktor penyebab terutama ini meningkatnya terhadap ibu rumah tangga dan bahkan juga mahasiswa seperti itu. Ya, oke. Halo, selamat malam semua. Terkait dengan kasus meningkatnya hasil tes positif untuk HIV/AIDS gitu pada ibu rumah tangga dan mahasiswa, hal ini erat kaitannya dengan paling nomor satu adalah seks bebas, Kang. Karena perilaku seks bebas ini adalah salah satu perilaku paling beresiko yang bisa mengakibatkan seseorang terkena HIV/AIDS gitu. Kenapa bisa kalau di mahasiswa, terus kemudian di usia yang lebih muda gitu? Ya karena minimnya pengetahuan tentang perilaku seks yang aman, tentang kontrasepsi. Dan kalau ibu rumah tangga itu mungkin karena memang tingginya angka perselingkuhan gitu. Jadi mungkin ibu rumah tangga ini nggak pernah kemana-mana, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu kena dari suaminya yang berganti-ganti pasangan, suka jajan, atau memiliki partner seks yang berganti-ganti tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Seperti itu, Kang. Baik, ini berarti soal tabunya pengetahuan soal HIV ini sendiri atau soal perilaku seksual yang memang tidak aman seperti itu? Iya, betul. Karena kan kalau misalnya kita bicara tentang seks gitu ya, untuk anak muda kebanyakan orang masih merasa malu atau sungkan untuk membahasnya. Tetapi sebetulnya kan pengetahuan tentang sex education ini perlu diberikan sejak anak memasuki usia puber. Jadi ketika anak laki-laki dan anak perempuan sudah menstruasi dan sudah mimpi basah, itu adalah waktu yang tepat baik dunia pendidikan maupun orang tua menginformasikan mengenai seks bebas ini. Apa itu seks bebas, kemudian resikonya bagaimana, dan bagaimana untuk mengendalikannya. Mengendalikan di sini itu dalam arti
yang namanya dorongan seksual itu kan setiap orang pasti punya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada hal yang kita tidak bisa kendalikan, kita tidak bisa mengawasi anak-anak remaja atau mahasiswa ini memastikan di luar sana mereka tidak melakukan hubungan seks, setidaknya mereka harus tahu kalaupun mereka mau melakukan hubungan seks harus menggunakan alat kontrasepsi. Karena hanya kondom saja yang bisa melindungi dari penyakit, bukan cuma HIV ya Kang, tapi juga penyakit menular kelamin lainnya gitu, yang mungkin bisa diobati tetapi juga sama saja berbahaya gitu, karena itu kan sesuatu penyakit yang akan ada terus di dalam tubuh kita gitu kan. Seperti HIV pun sampai saat ini belum ditemukan obatnya, tapi itu bisa ditangani dengan menggunakan pengobatan yang tepat, dengan cara deteksi dini yang tepat, itu bisa. Sehingga orang-orang dengan HIV/AIDS itu sebetulnya bisa hidup berdampingan dengan orang lain pada umumnya, dan bahkan ketika mereka sudah selesai menjalankan terapi ART gitu ya, mereka bisa hidup dengan partner mereka tanpa menularkan virus tersebut kepada partnernya, kepada suami atau kepada istrinya gitu sih Kang. Oke, baik. Nah, soal ketabuhan ini, apa yang harus dilakukan agar juga masyarakat lebih terbuka soal pencegahan terutama? Ya, mungkin mengubah mindset secara perlahan-lahan gitu, bahwa kita hidup di dunia di mana semua anak sekarang udah punya gadget. Artinya, akses mereka terhadap informasi seks, tentang seks yang salah itu besar sekali. Sehingga perlu dilakukan satu, pengawasan seperti itu. Yang kedua, mulai membiasakan membicarakan persoalan tentang seks ini bukan sebagai bagian yang memalukan atau awkward gitu kalau dibicarakan. Tapi memang itu tidak mudah kan gitu. Banyak klien-klien saya gitu yang bertanya, teh gimana ya cara menyampaikan pertama kali mengajarkan sama anak-anak perempuan kami gitu yang baru menstruasi tentang menjaga diri mereka, tentang menjaga kebersihan organ intim tanpa membuat situasi menjadi canggung. Memang agak canggung gitu karena tidak terbiasa. Tapi kalau kita sudah membiasakan bahwa sex education itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari dan perlu disampaikan dan perlu ditanamkan kepada anak, sama seperti nilai-nilai pendidikan yang lain, lama-kelamaan jadi nggak tabu kok gitu. Dan nggak bisa cuman salah satu pihak aja misalnya menekankan kepada peran orang tua saja, tapi sekolah, kampus perlu menjadikan itu bagian dari kurikulum. Kalau memang tidak ada yang expert, panggillah expertnya gitu. Banyak sekali organisasi-organisasi non-profit gitu yang bergerak di bidang informasi tentang HIV/AIDS ini gitu. Kalau di Bandung kan yang paling besar itu Rumah Cemara ya. Rumah Cemara itu menaungi secara nasional gitu tentang orang-orang yang hidup dengan HIV. Jadi banyak sekali aksesnya, atau bisa datang ke RSHS, ke klinik teratai untuk meminta bantuan edukasi misalnya secara berkala di sekolah. Itu jalurnya banyak sekali gitu Kang, tinggal diekspor saja. Sebenarnya seperti itu sih. Dan dengan cukup tingginya kasus ini, kalau melihat bahwa ini apakah memang dalam tanda kutip ini bisa dikatakan fenomena gunung es sebetulnya dengan kasus HIV ini? Betul sekali. Sama seperti penyakit menular lainnya gitu ya. Kayak kemarin lah kita udah belajar lah selama 3 tahun kebelakang tentang COVID ya Kang. Banyak orang yang enggan dites karena kalau ketahuan saya gimana. Padahal COVID cuma isomannya 14 hari loh gitu. Kalau HIV itu pengobatannya kan bisa 6-12 bulan secara kontinu gitu. Kemudian pengetahuan masyarakat mengenai HIV ini masih minim, sehingga takut dikucilkan, kemudian takut membuat malu gitu. Nah, seolah-olah mendapat stigma bahwa ini kena HIV atau AIDS berarti orang nggak benar gitu. Padahal bisa jadi mereka tidak tahu apa-apa dan terkena dari pasangannya misalnya yang senang jajan sembarangan gitu. Karena baru kemarin gitu ada klien yang cerita dia sedang kontrol hamil ke salah satu rumah sakit swasta di Bandung. Kemudian ada ibu yang sedang hamil menangis karena ternyata sekarang jadi wajib gitu tes HIV dan hasilnya positif. Dan dia sangat shock gitu karena nggak tahu dapat dari mana gitu. Jadi terbayang gitu ya Kang bahwa perilaku-perilaku seks bebas yang tanpa kontrol, tanpa
kontrasepsi ini berdampak sangat besar sekali gitu bagi diri pelakunya maupun bagi orang yang tinggal bersama dengan pelakunya gitu. Jadi memang fenomena gunung es karena orang nggak mau dites karena malu. Yang kedua mungkin tidak ada biaya, meskipun sekarang kalau di puskesmas atau di klinik-klinik tertentu biayanya dimulai dari 15.000 sebenarnya gitu. Tapi ya, dan bisa tes mandiri juga sebenarnya bisa dibeli secara online gitu kalau memang nggak mau ketahuan orang. Tapi lebih juga kepada stigma masyarakat bahwa orang yang hidup dengan HIV dan AIDS ini adalah orang-orang yang harus dikucilkan dan dijauhi. Jadi stigma ini pun juga cukup mengakar ya di masyarakat kita gitu. Itu karena kurangnya edukasi. Seperti itu. Wajar fenomena ini jadi seperti gunung es karena ya orang nggak akan mau dites kan selama stigmanya masih seperti itu. Nggak mau ketahuan. Gitu sih Kang. Oke, baik. Dan juga melihat bahwa bagaimana terkait fasilitas pengetesan sendiri lah seperti itu, baik itu di tingkat puskesmas ataupun bahkan di fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya yang mungkin tidak seperti COVID ya, seperti itu ibaratnya cukup masif, meskipun itu penyakit baru lah seperti itu dibandingkan HIV sendiri. Tetapi HIV yang sudah cukup lama tapi tampaknya juga pengetesan sendiri agak jarang kalau kita lihat misalnya seperti itu. Betul sih Kang. Kalau dari sependek pengetahuan saya tentang tempat-tempat pengetesan HIV di Bandung tuh kurang lebih kalau yang dedicated gitu ya itu paling ada 4-5 tempat gitu. Sisanya ya mungkin di klinik yang biasa ya seperti klinik-klinik umum pada umumnya tuh sebenarnya mereka ada gitu. Cuman tinggal perlu ditanyakan aja. Tapi kalau memang malu dan sulit sebetulnya kita bisa melakukan pengetesan secara mandiri kok dengan membeli alat tes HIV itu secara online. Itu jauh lebih baik ketimbang tidak dites sama sekali. Gitu baru kemudian setelah ada hasilnya dan sudah hasilnya positif mencari bantuan ke tempat yang tepat, bergabung dengan support group yang bisa memberikan dukungan agar kepatuhan pengobatannya bisa dilakukan dan bisa memiliki harapan hidup yang tinggi seperti itu dan tidak menularkan kepada orang lain. Seperti itu sih Kang. Baik, Teh Mayu, terakhir terutama juga soal pencegahan sendiri seperti itu, apa yang memang harus dilakukan baik itu oleh orang tua sendiri ataupun bahkan juga oleh dalam tanda kutip ini aparat pemerintahan yang bertanggung jawab secara langsung soal penanganan HIV ini sendiri atau bahkan mungkin lembaga-lembaga sosial lainnya seperti itu. Ya. Kalau untuk penanganan yang paling sederhana adalah memberikan sex education dengan tepat dan tanpa rasa canggung di setiap lini masyarakat dari mulai orang tua, sekolah, kampus gitu bahkan di kantor gitu ya, memberikan informasi sesuai dengan ekspertis orang-orangnya kemudian menyampaikan informasinya dengan tepat guna. Yang kedua adalah mengenalkan alat kontrasepsi yang paling sederhana dan mudah didapat yaitu kondom. Karena itu yang paling bisa melindungi dari penularan penyakit menular seksual, sama seperti masker Kang. Sangat sederhana, bisa dibeli dimanapun tapi sangat melindungi kita gitu. Kemudian untuk peran pemerintah sendiri, pemerintah perlu edukasi di berbagai level dan memberikan akses dan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan pengetesan berbarengan dengan informasi yang tepat agar mereka yang hidup dengan HIV dan AIDS ini tidak mendapatkan stigma yang buruk di masyarakat. Sehingga orang jadi merasa saya menderita HIV tapi saya memang tidak bisa sembuh tapi saya bisa hidup bersama dengan orang-orang lainnya seperti biasa dan tidak menularkan dan memiliki harapan hidup yang tinggi. Itu yang penting sih Kang, sehingga orang tidak merasa malu atau takut ketika menjalankan proses pengobatan dan pengetesan untuk HIV AIDS gitu. Oke, ini mudah-mudahan menjadi perhatian oleh masyarakat soal penanggulangan HIV ini, tidak hanya mungkin setiap tahun seremoni ya seperti itu di hari HIV, tetapi juga tindakan nyata juga ini menjadi satu hal yang penting. Baik, terima kasih Teh Mayu atas waktunya di malam hari ini. Sehat terus, selamat malam. Iya, selamat malam. Ya, pendengar PR, baru saja kita bergabung bersama psikolog dari Universitas Kristen Maranatha, ada Teh Mayu atau Teh Marisa Putri, MC ya. Ini berbincang soal penanggulangan HIV atau HIV/AIDS, pendengar PR. Jadi memang pengetesan ini menjadi salah satu hal yang penting guna, kalau tadi disampaikan ini fenomena gunung es ya. Jadi masyarakat tidak harus tabu soal edukasi, sex education terutama.
ya, bagaimana sex education, seks yang yang aman seperti itu, karena tadi disampaikan oleh Teh Mayu hanya satu-satunya adalah penggunaan tanda kutip kondom untuk mencegah penularan HIV pendengar PR ya. Ya, informasinya kami update untuk Anda di 107,5 PR FM News Channel, dan nanti kita akan update kembali informasi serta interaksi dari Anda pendengar PR di 0818811075 pendengar PR di 107,5 PR FM News Channel, radio berita nomor 1 di Bandung. Saya Irfan Budiawan.